Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Di video kali ini aku lagi bikin pempek Palembang tanpa telur plus sama kuah cukunya. Kita bikin yang versi cemplung-cemplung, nggak pakai ribet, dan kita sama-sama belajar di sini ngebentuk pempeknya. Mulai dari pempek kapal selam, lenjer, dan adaan juga. Kita bikin yang versi simpel-simpel aja, langsung aja ke cara membuatnya. Yang pertama kita bikin kuah cukunya dulu. Kali ini aku pakai ebi kering yang nantinya ini mau aku tumbuk agar sedikit halus. Ada bawang putih yang nantinya juga bakal aku cincang halus. Asam atau asam jawa, kalian bisa pakai cuka kalau mau. Gula aren yang udah diiris-iris agar cepat meleleh. Dan yang terakhir untuk perasa ada garam, gula pasir, juga penyedap. Penyedap boleh di skip aja. Untuk bawang putih juga ebi kering mau aku haluskan dulu. Dan setelah halus langsung kita siapkan aja air mendidih. Yang pertama kita masukkan bawang putih, gula aren yang udah diiris tipis-tipis, asam jawa juga masuk, ditambahkan ebi juga yang udah ditumbuk, garam, gula, penyedap juga kita tambahkan. Biarkan gula jawa sampai meleleh, larut dalam air mendidih dan biarkan air sedikit menyusut. Cek rasa, kalau udah kita saring. Saring menggunakan saringan minyak dan kuah cuko ini udah dalam keadaan hangat-hangat kuku ya teman-teman. Kalau udah disaring bisa disimpan dalam botol atau wadah tertutup dan bisa kita simpan dalam kulkas juga. Step selanjutnya kita bikin adonan pempek. Bahan-bahannya ada daging ikan belida, udah dalam keadaan difile dan halus juga. Bawang putih utuh yang nantinya bakalan aku ulek halus, perasa ada garam, gula, merica bubuk, juga penyedap. Penyedap bisa di skip atau ganti dengan kaldu jamur. Selanjutnya tepung tapioka. Di sini aku nggak pakai tepung sagu ya teman-teman. Tambahkan sedikit tepung terigu agar kenyalnya tahan lama. Juga ada telur untuk isian varian kapal selam. Yang terakhir santan encer, tapi aku pakainya setengah gelas aja. Nah sekarang kita masukkan daging ikan file dalam wadah. Tambahkan juga garam, gula, merica bubuk, juga penyedap, bawang putih halus, santan cair. Tambahkan secara bertahap dan santan ini dalam keadaan sedikit beku ya teman-teman. Aduk daging ikan sampai daging ikan menjadi padat kembali. Dan satu resep ini jadi kurang lebih 17 biji pempek all varian. Jadi setiap varian pempek nggak aku timbang, jadi aku kira-kira aja. Kalau udah mulai padat kayak gini, tambahkan tepung tapioka, juga tepung terigu, aduk rata semua bahan sampai bisa dibentuk. Atau udah mulai tambah padat lagi, lebih mantap lagi kalau ngadon itu menggunakan tangan. Untuk resep ini adonannya udah pas ya teman-teman, jangan ditambahkan tepung lagi. Walaupun adonan pempek ini cenderung benyek, nggak apa-apa karena nanti mau aku balur dengan tepung tapioka saat ngebentuknya. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk adonannya itu masih bener-bener benyek. Sekarang kita bentuk adonannya, tambahkan di atas papan kerja dengan tepung tapioka. Dan jangan lupa ya teman-teman, alasi semua papan kerja seluruhnya dengan tepung tapioka. Di video ini aku lupa menyebar tepung tapioka. Dan wajib ya teman-teman, sebelum meletakkan adonan pempek, wajib alas kerja tercover seluruhnya dengan tepung tapioka agar tidak lengket seperti di video. Karena adonannya lumayan lengket atau lumayan benyek, sepertinya kita tidak usah timbang ya teman-teman. Karena ini adonannya lumayan lengket pada tangan, jadi kita kira-kira aja untuk besar kecilnya pempek. Jangan lupa dengan tangan kita juga kita beri dengan tepung tapioka ya teman-teman agar tidak lengket. Dan bagian atas adonan juga boleh kita beri dengan tepung tapioka kering. Kita bagi-bagi adonan atau kita ambil adonan dengan scraper atau spatula yang kaku kayak gini. Kita bisa ambil adonan secukupnya dengan menggunakan spatula bentuk sesuai keinginan. Yang pertama aku bikin pempek adaan karena ini yang paling mudah ya teman-teman. Lumuri tangan juga pempek adaan dengan tepung kering agar bisa dibentuk. Kita cukup bentuk bulat seperti halnya kita membuat cimol, tapi ini cimol versi besarnya ya teman-teman. Nah kita bulatkan adonan, dikepal, dironding juga boleh, dan hasilnya itu seperti ini. Selanjutnya kita bikin lenjer. Bikin pempek lenjer mah pasti gampang ya teman-teman. Kita bikin bulat memanjang aja, usahakan bagian permukaan pempek rata, jangan ada belahan-belahan atau retakan. Karena nanti kalau ada retakan atau belahan saat setelah direbus, bentuknya nanti bakalan kebelah-belah bagian permukaan, jadinya nggak mulus, kurang menarik ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian kesusahan untuk membentuknya, kita bisa bantu dengan menggunakan scraper atau spatula berbahan plastik kayak gini. Bentuk semua adonan pempek sampai habis, dan ngebentuknya ini sebenarnya nggak susah, hanya saja kita harus sedikit bersabar karena adonannya cenderung basah dan lumayan butuh latihan agar pempek kita jadi mulus bagian permukaannya. Bikin pempek ini susah-susah gampang, jujur walaupun udah berkali-kali bikin, aku masih sedikit kesusahan untuk ngebentuknya, tapi kita usahakan agar permukaannya mulus ya teman-teman. Sekarang aku ini mau bikin pempek kapal selam. Ambil adonan secukupnya aja, bentuk
berbentuk bulat sedikit memanjang, lubangi bagian tengahnya dengan menggunakan jari. Jangan lupa jari kita lumuri dulu dengan menggunakan tepung kering. Sambil lalu dilubangi dengan menggunakan jari, kita tekan-tekan bagian permukaan luarnya sampai ke bentuk cekung ke dalam menyerupai lesung. Kalau udah berbentuk lesung seperti ini, beri bagian lubang dengan telur kocok, isi 3/4 bagian saja, jangan sampai penuh ya teman-teman. Tutup bagian bibir atasnya dengan mencubit-cubit ke atas, cubit-cubit sampai tertutup rata semua bagian atas kapal selam. Dan kalau udah selesai langsung kita rebus. Sekarang aku mau coba lagi bikin pempek kapal selamnya. Kepal-kepal sampai berbentuk bulat memanjang. Ingat usahakan rata bagian permukaan, jangan ada yang retak nanti bocor. Kalau udah berbentuk bulat memanjang, sekarang kita lubangi bagian tengahnya. Ini aku pakai telunjuk agar bentuk lesungnya lebih dalam lagi ya teman-teman. Bisa dilihat ya, lumayan lebih dalam dari sebelumnya. Sekarang kita coba untuk memasukkan kocokan telur ayam, jangan sampai penuh, isi 3/4 saja. Dan cubit-cubit ke atas untuk bagian bibir pempek kapal selam, cubit merata sampai rapat dan langsung rebus ke dalam air mendidih kalau udah terbentuk seperti ini. Jadi kalau udah kebentuk satu langsung rebus, kebentuk lagi langsung rebus. Jadi jangan disimpan dulu, kalau udah selesai kebentuk semua baru direbus. Jangan ya teman-teman, ingat jangan kebentuk satu langsung rebus. Makanya air rebusan pakai api paling kecil aja. Rebus sampai pempek ke atas permukaan, bisa dicek bagian dalamnya dengan mengambil salah satu terus dibelah dikit untuk memastikan bagian dalam pempek benar-benar matang. Kalau udah pasti matang, tiriskan pempek. Kalau udah mulai hangat atau udah mulai dingin, bisa langsung kita santap atau kalau enggak bisa kita goreng dulu. Jadinya itu seperti ini, tinggal kita tuang kuah cukonya dengan diberi potongan timun. Kayak gini aja bisa langsung disajikan ya teman-teman. Tetapi kalau tim goreng kayak aku, pastinya bakalan digoreng terlebih dahulu. Orang Jawa kayak aku, lebih tepatnya Jawa Timur, udah pasti aku goreng dulu pempeknya, tapi aku goreng nggak terlalu garing ya bagian luarnya. Kalau kalian mau disantap tanpa digoreng, wah pastinya lebih sehat ya teman-teman. Bener kata orang Palembang, pempek asli itu nggak digoreng loh, dan ini aku goreng sampai kekuningan aja. Dan setelah digoreng seperti ini, pempek kapal selamnya udah aku belah jadi 2 juga. Kalau kalian bisa isi lebih banyakan untuk telur ayamnya, bagian dalamnya itu nggak bakalan kopong kayak gini. Dan teksturnya ini kenyal-kenyal, nggak keras walaupun pempeknya udah mulai dingin. Resep ini cocok banget kalau kalian nggak mau pakai telur ayam untuk adonan pempek Palembangnya. Ini itu kenyal-kenyal empuk ya teman-teman. Aku suka banget walaupun udah dalam keadaan mulai dingin. Setelah pempeknya digoreng, bisa kita sajikan dengan kuah cuko yang udah kita bikin sebelumnya. Bisa kita celupkan kayak gini, atau kuah cukonya diminum, atau lebih simpelnya si kuah cukonya ini disiram di atas pempek yang udah digoreng. Untuk kuah cukonya sendiri cenderung manis dan asam, gurih dari bumbu-bumbu, dan ebinya kerasa banget. Pokoknya pas banget dimakan dengan pempeknya. Aku rasa kalian semua pasti bisa bikinnya, cukup mudah, hanya saja harus bersabar untuk bagian ngebentuk, apalagi ngebentuk pempek kapal selam. Terima kasih kalian udah dukung aku, Enisa Yuliati. Mudah-mudahan channel YouTube aku semakin berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share video aku. Terima kasih banyak dan bye-bye.